Hai guys, berjumpa lagi dengan aku Syarifah Nur Intan Mutiara di Shasha Cute Channel. Jadi kali ini aku bakalan sharing tips bagaimana menghadapi penilaian orang lain terhadap kita. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, share, dan komen video ini. Jadi guys, menjaga nama baik dan peduli terhadap penilaian orang terhadap kita tuh memang sesuatu hal yang wajar ya. Tapi ketika kita menjadikan itu sebuah titik fokus, itu bukan sesuatu hal yang wajar lagi, karena itu dapat menghilangkan jati diri kita. Nah, aku memiliki tips bagaimana menghadapi penilaian orang terhadap kita. Tapi ini lebih fokus ke penilaian buruk sih. Jadi yang pertama yaitu ambil yang positif dan membuang yang negatif. Jadi mungkin beberapa dari kita tuh memang memiliki kesalahan gitu, memang memiliki sesuatu kekurangan yang membuat orang-orang resah. Jadi kita tuh berusaha untuk menerimanya, mengambil evaluasi atau kritikan tersebut dan membuang yang negatifnya. Jadi kita juga harus bersyukur nih memiliki teman atau kenalan atau siapapun yang bersikap frontal gitu, atau yang mau memberitahu salah kita atau kekurangan kita itu secara langsung. Karena untuk mengevaluasi diri itu cukup sulit ya. Jadi kita harus bersyukur karena ada orang yang mau meluangkan waktunya untuk mengevaluasi diri kita. Sadari bahwa orang-orang memiliki panca indera. Orang-orang dapat melihat, dapat mendengar, dan berbagai hal dalam perlakuan kita. Jadi itu merupakan suatu hal yang wajar. Ada orang yang memilih untuk menyimpannya ketika mereka suka atau tidak suka kepada kita, dan ada orang yang memilih untuk mengeluarkan unek-unek mereka ketika mereka suka ataupun tidak suka kepada kita. Tetapi karena ini hampir dialami semua orang, bahkan kita, jadi kita tuh harus mengingat bahwa semua yang kita lakukan tuh akan dipertanggungjawabkan. Kemudian jangan lupa untuk memperbaiki diri. Jadi penilaian orang tuh juga penting, tapi memperbaiki diri itu merupakan kewajiban. Beberapa dari kita tuh ketika dikritik atau diberi saran, mungkin kita akan marah ya. Jadi kita mencoba untuk memperbaiki diri. Mungkin ketika dikritik atau diberi saran tuh terima seperti itu. Kemudian jangan jadikan penilaian orang untuk memperbaiki diri. Karena ketika kita menjadikan penilaian orang untuk memperbaiki diri, mungkin tujuan kita adalah mendapatkan pujian atau mendapatkan penilaian baik dari orang-orang. Nah, hal itu tuh tidak akan mungkin terjadi guys. Karena untuk mendapatkan kesenangan dari semua orang atau membahagiakan semua orang itu merupakan suatu hal yang mustahil. Kemudian jangan coba untuk membuat semua orang tuh senang sama kita. Jadi mungkin sebagian besar dari kalian udah pernah mendengar cerita dari Luqman Al-Hakim dan anaknya. Jadi Luqman Al-Hakim membawa anaknya dan seekor kedelai memutari pasar. Dan mereka belum menunggangi kedelai tersebut. Mereka berjalan memutari pasar, kemudian melewati seorang laki-laki. Dan laki-laki itu berkata, "Aku heran melihat dua orang ini, padahal mereka memiliki kedelai, tetapi mereka tidak menungganginya." Mendengar perkataan tersebut, Luqman Al-Hakim pun menaiki kedelai tersebut, tetapi anaknya tidak, dan mereka melanjutkan untuk memutari pasar. Kemudian mereka bertemu dengan dua orang wanita. Wanita itu mengatakan, "Wahai orang tua yang sombong, kamu seenak-enaknya naik keledai, sedangkan anakmu berlarian mengejarmu seperti seorang hamba sahaya yang hina." Kemudian mendengar perkataan tersebut, Luqman Al-Hakim membawa anaknya menunggangi kedelai tersebut. Jadi mereka menunggangi kedelai tersebut berdua. Kemudian mereka berjalan lagi dan mereka menemui segerombolan orang. Kemudian orang-orang tersebut berkata, "Lihatlah dua orang yang kuat tersebut. Mereka menaiki kedelainya yang lemah tersebut, seolah-olah mereka menginginkan kedelainya itu cepat mati atau mati secara perlahan-lahan." Mendengar perkataan tersebut, akhirnya Luqman Al-Hakim turun dan anaknya yang menunggangi kedelai. Mereka melanjutkan untuk memutari pasar. Ketika mereka memutari pasar, jadi mereka bertemu lagi dengan kakek-kakek yang tua, dan ia langsung berkata kepada anak tersebut,
lancang sekali kau. Ayahmu kau biarkan di belakang bagaikan seorang pelayan, sedangkan kau enak-enaknya menaiki kedelai tersebut. Mendengar perkataan itu, anak dari Luqman Al-Hakim merasa istilahnya merasa bingung. Akhirnya dia tuh nanya ke ayahnya, ayah, apa sih yang harus kita lakuin supaya orang-orang tuh ridho gitu loh sama kita, supaya kita tuh terhindar dari berbagai macam cacian kayak gitu. Kemudian Luqman Al-Hakim pun berkata, istilahnya kayak gini, sesungguhnya ketika kita ingin mencari ridho dari orang-orang itu tidak akan bisa, dan kita tuh tidak mungkin terhindar dari cacian orang-orang, karena orang memiliki akal yang berbeda-beda, sudut pandang yang berbeda-beda. Tetapi orang-orang yang berakal tidak akan memperdulikan hal tersebut. Orang-orang yang berakal hanya akan melakukan kewajibannya tanpa menghiraukan perkataan-perkataan orang tersebut. Kemudian anak Luqman Al-Hakim pun bertanya sama ayahnya, lantas apa yang harus dilakukan oleh orang-orang yang berakal? Luqman Al-Hakim menjawab, orang-orang yang berakal benar dalam berbicara dan diam terhadap yang bukan urusanku. Anak Luqman Al-Hakim pun bertanya, bagaimana orang-orang berakal bisa melakukan itu, wahai ayah? Apakah karena orang-orang berakal memiliki ilmu dan pengetahuan? Dan bagaimana cara kita mendapatkan pengetahuan? Luqman Al-Hakim menjawab, dengan mengetahui apa-apa yang kita tahu dan mencari tahu apa yang tidak kita ketahui. Sedangkan orang-orang yang di pasar tadi tidak memiliki pengetahuan dan tidak bersemangat untuk mencari tahu. Mereka menilai dengan sudut pandang mereka saja, dengan kemauan mereka saja, sedangkan mereka tidak melakukan tabayun. Orang yang berakal dan orang yang berilmu itu pastilah menjaga dirinya dari sebuah keburukan. Anak Luqman Al-Hakim bertanya lagi, apa sih yang membuat manusia tuh rusak pada awalnya? Kemudian Luqman Al-Hakim menjawab, yaitu lidah dan hati manusia, dan keduanya juga yang membuat manusia itu terjerumus dalam kehinaan. Kemudian jangan membenci orang yang memberi penilaian buruk terhadap kita, karena hal itu tuh hanya akan membuat kita sakit hati dan memikirkan berbagai hal yang seharusnya nggak kita pikirkan. Santai aja guys, karena bukan hanya kamu, bukan hanya aku, tapi kita semua itu ada hatersnya istilahnya. Ada yang ngomongin, ada yang gak suka, ada yang benci. Bahkan orang yang paling mulia pun, Nabi Muhammad pun ada yang gak suka kan. Dan Allah pun banyak dikritik, banyak dikomentari. Misalnya ketika ada kemauan yang tidak terpenuhi, orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya akan berkata bahwa Allah tidak adil dan berbagai macam kritikan terhadap. Sadari bahwa semua orang memiliki kekurangan dan kelebihan. Orang lain juga memiliki lidah dan kita juga memiliki kekurangan. Dan yang terakhir, cintai diri kamu sendiri. Karena ini merupakan poin terpenting bagi aku, karena ketika kalian ingin dicintai atau disukai oleh semua orang, kita akan mencoba untuk menjadi apa yang orang tersebut mau, sehingga kita tuh tidak menjadi diri kita sendiri, dan ini sebenarnya hanya akan menyakiti diri kita. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, komen, share, dan like video ini.